Kenapa ada orang kaya yang untuk situasi yang sangat standar secara rohani, yang mungkin akan menolong dia menuju ke surga, tetapi kok ditolak? Kok ada orang kaya yang luar biasa pelitnya untuk hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya di dunia ya, padahal menguntungkan dirinya di akhirat. Itu bagaimana itu, Mas Kiai? Itu bencana. Azab itu ya? Ya, bencana. Orang kaya ataupun dalam versi lain orang yang berkuasa, orang alim, tetapi menjadikannya zalim, itu bencana. Ya, kalau bahasa ekstrimnya azab. Kenapa ada orang kaya yang untuk situasi yang sangat standar secara rohani, yang mungkin akan menolong dia menuju ke surga, tetapi kok ditolak? Kok ada orang kaya yang luar biasa pelitnya untuk hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya di dunia ya, padahal menguntungkan dirinya di akhirat. Itu bagaimana itu, Mas Kiai? Iya, saya ikut sedih itu mendengar cerita itu, walaupun saya hanya diceritani ya, tidak ngalami langsung, nggak kebayang kalau ngalami langsung ya. Jadi ada ungkapan gini, Pak, penguasa, pejabat, kalau dia lupa sama Allah, dia adalah Fir'aun, gitu ya. Orang kaya, jika dia lupa sama Allah, dia adalah Korun, gitu. Nah, di Al-Quran itu ada keterangan gini tentang Korun itu. Orang-orang bertanya sama Korun, karena dia saking kaya rayanya ya waktu itu, bagaimana engkau mendapatkan semua ini? Korun menjawab dengan sombong ya. Ya, berkat kehebatanku, berkat kekuatanku, berkat usahaku. Kalau orang hari ini kan menyebutnya kerja kerasku, banting tulang, banting tulang, keringat, investasi, rasionalisasi, sebagai narasi-narasi kekinian gitu ya. Intinya merujuk kepada otoritas dirinya sendiri dan tidak ada Allah di situ, gitu ya. Itu keterangan pertama. Yang kedua, itu bencana. Azab itu ya? Ya, bencana. Orang kaya ataupun dalam versi lain orang yang berkuasa, orang alim, tetapi menjadikannya zalim, itu bencana. Ya, kalau bahasa ekstrimnya azab, gitu ya. Di Al-Quran itu ada beberapa ayat terkait ini. Pertama, Al-Isra 16. Ayat ini bilang gini, jika Allah hendak menghancurkan suatu kaum, dalam kurung orang, gitu ya, seseorang, maka Allah akan memerintahkan kepada kaum itu untuk beriman, beramal saleh. Tetapi mereka ingkar, gitu ya. Mereka ingkar, maka Allah akan menghancurkannya, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, tadi kita mengenal gini, ada orang kaya yang kekayaannya itu migunani tumraping lian. Ini adalah kekayaan yang diberkati, dirahmati sama Allah, gitu kan. Ada orang kaya yang kekayaannya itu menjadikannya semakin menjauh dari Gusti Allah. Yang berlaku kepada dua orang ini berbeda dari sisi Allah itu, gitu ya. Walaupun secara lahiriahnya sama-sama kaya. Kepada orang kaya yang migunani kepada orang lain, itu simbol bahwa migunaninya dia dengan harta kekayaannya itu menghantarkan dia kepada orang yang diberi karunia kedermawanan, empati, peduli, dan sebagainya dan sebagainya. Hatinya itu lalu tidak dikuasai oleh hartanya, bahkan hartanya lah yang berada di posisi lebih rendah dari dirinya. Sehingga buat dia enteng saja untuk membantu orang, karena dia kaya, mampu. Hatinya begitu, mampu. Gitu ya.
Sebaliknya, orang kaya yang lupa kepada Allah, gitu ya, dia akan semakin terkuasai, tertindih oleh hartanya. Indikasinya, dia ini nggak akan pernah ngerasa cukup dengan seluruh hartanya. Jadi akan terus serakah. Kurang, dia terus kurang. Akan terus serakah. Maka bawaan psikisnya itu pasti ada kecemasan terhadap masa depan, walaupun dia kaya raya. Ya bagaimana orang bisa bahagia kalau hatinya selalu begitu, kan begitu. Jadi dia kaya tapi tidak bahagia. Hartanya tidak menjadikannya bisa duduk tenang, tentram, hidup bahagia. Betapa celakanya hidup kayak gitu, kan begitu toh. Dulu aku yakin ini, di saat miskin, di saat belum mampu, pasti dia pengen bahagia. Nah, lalu memandang bahagia itu, pilarnya itu diantaranya adalah harta kaya. Ketika kaya beneran, dia tetap tidak bahagia. Kenapa? Karena hatinya yang bermasalah dengan Allah tadi itu. Nah, yang terjadi kepada orang begini, itu disebut dengan istidraj. Ayatnya begini. Walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib. Kami akan mengistidraj mereka. Mengistidraj itu meluluh, mengumbar dengan mengucurkan harta benda gitu. Menggerogoti. Maksud saya menggerogoti. Jadi orang kaya bayangin digerogoti. Gitu ya. Min haitsu la yahtasib. Tanpa mereka sadari. Gitu. Merasa dirinya semakin kaya. Merasa dirinya semakin kokoh perkasa, padahal pondasinya digerogoti. Wa umli lahum inna kaiti matin. Kami akan beri waktu kepada mereka. Semoga sadar maksudnya gitu kali ya. Sesungguhnya janji kami, ketetapan kami itu sangat kokoh. Nah, orang di istidraj itu cirinya begini. Kaya raya, jauh dari Allah. Itu istidraj itu. Gitu. Kaya raya. Makin kaya makin jauh. Makin kaya makin jauh, makin kaya makin serakah, makin kaya hatinya semakin pelit. Itu di istidraj. Cepat atau lambat akan jatuh tempo itu hukuman Allah. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Masih mending lah kalau di dunia. Karena dia masih diberi waktu oleh Allah untuk bertaubat. Katakanlah begitu. Misalnya penyakit. Ya, entah diberi sakit, lalu misalnya nggak bisa makan sate. Ya. Makannya kok hanya bubur hanya atau boleh bubur karena yang lain berbahaya. Betul. Itu banyak yang terjadi itu. Makannya hanya daun-daunan. Padahal dia bisa beli macam-macam yang luar biasa yang dulu di masa miskin begitu dia impikan untuk dibeli. Sekarang mampu beli tapi nggak bisa makan. Loh, itu malah lebih. Itu termasuk bagian dari pengingat dari Allah gitu ya. Itu masih untung kalau masih begitu, untung karena jadi masih diingatkan, artinya Allah masih mencintai dia gitu. Masih diberi waktu untuk bertaubat. Yang gawat itu kan seumur hidupnya berada di langit terus kekayaan itu, tapi dia jauh dari Allah, ya nggak kebayang. Dan tetap diberi sehat, tetap diberi kekayaannya tetap bertambah. Nggak kebayang azabnya kan nantinya itu. Begitulah. Saya termasuk ya nuwun sewu ya, nggak habis pikir. Nalar saya itu, akal saya nggak mampu menjangkau bagaimana mungkin ada orang yang hartanya berlimpah ruah untuk sekedar membantu orang yang benar-benar berjasa dalam hidupnya seperti itu kok tidak dilakukan.